Teman-teman, jumpa lagi bersama saya Marta Tri. Jadi, di video kali ini kita akan bahas soal-soal TWK khususnya pada materi integritas. Untuk teman-teman yang belum subscribe, jangan lupa subscribe ya, karena subscribe itu gratis. Tanpa berlama-lama lagi, kita langsung ke pembahasan dan soal-soalnya ya. Soal 1. Penyelenggaraan negara yang baik dan bersih memiliki 7 asas umum. Salah satunya adalah asas yang mengutamakan keahlian yang berlandaskan kode etik dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Asas tersebut disebut dengan asas A. Asas keterbukaan, B. Asas profesionalitas, C. Asas kepentingan umum, D. Asas akuntabilitas, E. Asas tertib penyelenggaraan negara. Baik teman-teman, jadi jawabannya di sini adalah B, yaitu asas profesionalitas. Asas yang mengutamakan keahlian yang berlandaskan kode etik dan ketentuan perundang-undangan yang berlaku disebut dengan asas profesionalitas. Soal selanjutnya, pengembangan karir PNS dilakukan berdasarkan kualifikasi, kompetensi, penilaian kinerja, dan kebutuhan instansi pemerintah dengan mempertimbangkan integritas dan moralitas. Integritas diukur melalui beberapa hal kecuali A. Kejujuran, B. Kepatuhan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan, C. Kemampuan bekerja sama, D. Pengabdian kepada masyarakat, bangsa, dan negara, E. Pengamalan nilai etika agama. Oke teman-teman, jadi jawabannya di sini adalah E, yaitu pengamalan nilai etika agama. Jadi, pengamalan nilai etika agama merupakan salah satu ukuran moralitas, bukan ukuran integritas. Soal selanjutnya, penyelenggaraan negara yang bersih dan bebas KKN merupakan hal yang urgen untuk dilakukan guna mengantisipasi tantangan ke depan yang semakin kompleks. Diperlukan upaya pemberantasan korupsi yang komprehensif dan sistematif dengan pelibatan seluruh potensi komponen bangsa termasuk masyarakat. Peran aktif masyarakat untuk ikut serta dalam menyelenggarakan negara yang bersih dan bebas KKN dilaksanakan dengan A. Memperoleh perlindungan hukum, B. Menaati norma hukum, moral, dan sosial budaya yang berlaku dalam masyarakat, C. Memberikan informasi tentang penyelenggaraan negara, D. Memperoleh pelayanan yang sama dan adil dari penyelenggaraan negara, E. Menyampaikan saran dan pendapat secara bertanggung jawab terhadap kebijakan penyelenggaraan negara. Baik teman-teman, jadi jawabannya di sini adalah B, yaitu menaati norma hukum, moral, dan sosial budaya yang berlaku dalam masyarakat. Untuk pembahasannya kita baca sama-sama. Peran aktif masyarakat untuk ikut serta dalam menyelenggarakan negara yang bersih dan bebas KKN dilaksanakan dengan menaati norma hukum, moral, dan sosial yang berlaku dalam masyarakat. Jadi ini tercantum dalam pasal 8 ayat 1 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2022. Soal selanjutnya, posisi KPK dalam pemberantasan korupsi di Indonesia adalah independen dan menjadi motor penggerak sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang KPK. Dalam menjalankan tugasnya, KPK menggunakan asas
yang mendahulukan kesejahteraan umum dengan cara yang aspiratif, akomodatif, dan selektif yang disebut dengan A. Asas kepastian hukum, B. Asas kepentingan hukum, C. Asas akuntabilitas, D. Asas keterbukaan, E. Asas proporsionalitas. Baik teman-teman, jadi jawabannya di sini adalah B, yaitu asas kepentingan umum. Jadi, asas yang mendahulukan kesejahteraan umum dengan cara yang aspiratif, akomodatif, dan selektif yang disebut dengan asas kepentingan umum. Soal selanjutnya, tindak pidana pencucian uang tidak hanya mengancam stabilitas dan integritas perekonomian dan sistem keuangan, melainkan juga dapat membahayakan sendi-sendi kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Sikap apakah yang harus kita kembangkan untuk terhindar dari tindak pidana pencucian uang? A. Selalu teliti dan waspada terhadap setiap harta yang didapatkan di luar kewajaran dari pemberi. B. Mengembalikan barang atau uang yang dinilainya jauh melampaui penghasilannya kepada orang yang memberikan sebelumnya atau melaporkannya kepada pihak aparat penegak hukum. C. Tidak menerima semua pemberian yang dilakukan oleh orang yang patut diduga akan mendapatkan keuntungan akibat kedekatannya dengan seorang pejabat. D. Tidak menerima semua pemberian yang berkaitan dengan jabatan yang sedang diembangnya. E. Melaporkan setiap pemberian yang diterima kepada Komisi Pemberantas Korupsi. Baik teman-teman, jadi jawabannya di sini adalah A, yaitu selalu teliti dan waspada terhadap setiap harta yang didapatkan di luar kewajaran dari pemberi. Jadi, melaporkan setiap pemberian yang diterima kepada Komisi Pemberantasan Korupsi, tidak menerima semua pemberian yang dilakukan oleh orang yang patut diduga akan mendapatkan keuntungan akibat kedekatannya dengan seorang pejabat, tidak menerima semua pemberian yang berkaitan dengan jabatan yang sedang diembangnya, merupakan contoh tindakan agar terhindar dari hukuman gratifikasi. Soal selanjutnya, integritas adalah suatu konsep berkaitan dengan konsistensi dalam tindakan-tindakan, nilai-nilai, metode-metode, ukuran-ukuran, prinsip-prinsip, ekspektasi-ekspektasi, dan berbagai hal yang dihasilkan. Orang berintegrasi berarti memiliki pribadi yang jujur dan memiliki karakter kuat. Berikut ini contoh perilaku yang menunjukkan integritas adalah A. Mengakui kesalahan yang dibuat oleh rekan kerjanya. B. Memberikan kemudahan kepada orang yang berjasa. C. Menagih balas jasa atas sebuah pelayanan yang diberikan. D. Mengerjakan tugas atasan dengan loyal. E. Menggunakan fasilitas dengan sebaik-baiknya. Baik teman-teman, jadi jawabannya di sini adalah E, yaitu menggunakan fasilitas dengan sebaik-baiknya. Jadi, sikap integritas adalah sikap seseorang yang mengupayakan agar dirinya menjadi seseorang yang bertanggung jawab, bisa dipercaya dengan perkataan dan tindakannya, berkomitmen terhadap nilai-nilai moral serta kemanusiaan. Dengan demikian, menggunakan fasilitas dengan sebaik-baiknya adalah jawaban yang tepat. Jadi, perilaku ini mencerminkan seseorang yang bertanggung jawab. Baik teman-teman, jadi itu tadi beberapa soal yang telah kita bahas. Semoga video ini bermanfaat untuk teman-teman. Jangan lupa like, subscribe, dan juga share ke semua sosial media teman-teman.